Bab 1556 Kartu Trump terakhir. Mata ke-10. Seluruh dunia terdiam. Semua orang tercengang saat mereka melihat sosok iblis itu. Pada saat ini, 9 mata pada Raja Jahat Surgawi telah menghilang, bahkan 2 mata normalnya digantikan dengan cekungan. Hanya ada sebuah mata jahat di dahinya. Mata jahat itu terlihat sangat gelap, seolah-olah bisa mencemari dunia dengan kejahatannya. Tekanan iblis yang samar perlahan meledak dari tubuh Raja Jahat Surgawi, bersama dengan tekanan iblis yang membuat alam bawah ini mulai bergetar dan runtuh. Begitu banyak sehingga ada tekanan iblis halus yang keluar dari alam bawah dan menyebabkan benua iblis roh retak. Seluruh dunia 1000 besar mulai sedikit bergetar pada saat ini. Mata ke-10. Jadi kondisi bermata 9 bukanlah batasnya. Wajah Qintian dan kultivator lainnya di dunia 1000 besar terkuras dari semua warna. Di bawah kondisi mata ke-9, Kaisar Api, leluhur bela diri, dan tuanmu harus bekerja sama. Jadi bagaimana mereka akan melawan kondisi mata ke-10? Saat semua orang bertukar pandang, mereka melihat keputusasaan di mata satu sama lain. Apakah dunia 1000 besar saya benar-benar hancur? Seseorang meratap. Mereka telah berjuang dengan pahit selama 5 tahun, tetapi apakah semuanya sia-sia pada akhirnya? Seluruh dunia 1000 besar diliputi keheningan. Semua orang terkejut oleh Raja Jahat Surgawi sampai-sampai mereka tidak bisa berkata-kata. Hanya keputusasaan yang muncul di mata mereka. Di alam bawah, wajah Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri akhirnya berubah sebelum mereka mengunci alis mereka dengan kegelisahan. Adegan ini juga telah melampaui harapan mereka. Pada saat ini, mereka tahu bahwa menilai dari tekanan iblis yang merembes dari tubuh Raja Jahat Surgawi, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jadi, leluhur bela diri bertanya. Tapi pada saat ini, dia masih tetap tenang dan tenang. Dengan senyum masam, Kaisar Api menjawab, apalagi? Mu Chen menjawab, kita hanya bisa mempertaruhkan nyawa kita. Mereka bertiga saling bertukar pandang dengan mata berkedip-kedip dengan tekad. Mereka tidak lagi ragu-ragu dan mengeluarkan serangan terkuat mereka. Dewa Api, alam semesta besar, pelet primal. Mereka bertiga melepaskan serangan terkuat mereka ke arah Raja Jahat Surgawi sekali lagi. Tapi kali ini, Raja Jahat Surgawi tidak memiliki riak di wajahnya saat menghadapi serangan-serangan itu lagi. Sebuah busur mengejek muncul di bibirnya saat sinar hitam melesat dari mata ke-10-nya. Sinar hitam itu mengandung kegelapan ekstrim yang bisa melahap cahaya apapun. Ketika sinar hitam itu menyinari ketiga serangan itu, Kaisar Api, leluhur bela diri, dan Mu Chen merasakan hati mereka tersentak saat mereka melihat serangan terkuat mereka terus melemah sebelum menghilang hanya dalam rentang beberapa detik. Serangan terkuat mereka yang berhasil membawa beberapa luka pada Raja Jahat Surgawi dengan mudah diselesaikan oleh yang terakhir saat ini. Seluruh dunia terdiam. Dengan lembut menyentuh mata jahat di dahinya, Raja Jahat Surgawi tersenyum. Aku mengorbankan 9 mata untuk membentuk mata ke-10. Harga yang harus dibayar adalah umurku, dan jika aku tidak bisa mengalahkan dunia 1000 besarmu meskipun dengan harga ini, apakah aku akan menderita kerugian besar? Saat cahaya hitam beredar di dalam matanya. Dia menatap mereka bertiga dan dengan acuh tak acuh berkata, aku sudah memberi kalian bertiga kesempatan, tapi sayang sekali kalian tidak bisa menangkapnya. Kaisar Api menyipitkan matanya dan merenung sejenak sebelum menghela nafas. Api mendesis membumbung tinggi di tubuhnya dengan ketidakberdayaan di wajahnya. Dunia 1000 besar mungkin sangat besar, tapi kita tidak punya jalan untuk mundur. Karena itu masalahnya. Maka kita hanya bisa menyeretnya ke bawah bersama kita, dan itu mungkin bukan hal yang buruk. Suara Kaisar Api bergema dengan tekad saat leluhur bela diri dengan lembut menganggukkan kepalanya. Setelah sampai sejauh ini, mereka tidak bisa ragu-ragu, karena mereka mewakili garis pertahanan terakhir untuk dunia 1000 besar. Jika mereka gagal, semua orang yang mereka sayangi akan binasa. Pada saat ini, sebuah senyuman muncul di wajah Martial Ancestor sebelum dia berbalik dan melirik kedua istrinya melalui layar. Saat itu, kalian rela mengorbankan nyawa kalian untukku. Hari ini, apa yang harus saya takuti untuk melindungi kalian? Aku telah mengatakan saat itu bahwa aku tidak akan membiarkan salah satu dari kalian disakiti tepat di depan mataku kecuali aku mati. Di benua iblis roh, 4 gundik dari wilayah api tak berujung dan leluhur bela diri juga merasakan motif mereka dan wajah mereka berubah drastis. Lindong, tidak. Wajah Ying Huan memucat saat suaranya menjadi tajam. Sosoknya berkelebat. Dia ingin menyerang, tetapi dia dihentikan oleh Ling Qingzu, yang matanya memerah. Kamu hanya akan menghalangi mereka jika kamu naik. Ling Qingzu menggigit bibirnya dan melanjutkan, jika mereka dipaksa untuk mengambil langkah itu, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membantu. Yang terburuk, kita bisa mengikuti mereka.
Tapi sebelum itu, kita harus menyeret klan iblis ke bawah bersama kita. Kata-katanya meresap dengan niat membunuh. Ying Huan-Huan menjadi tenang dengan ekspresi dingin. Rasa dingin yang menakutkan terpancar dari tubuhnya saat dia menatap Raja Jahat Surgawi. Wajah Xiao Suner juga pucat saat dia melirik siluet Kailin, yang gemetar. Dia memegang tangan Kailin. Kakak Kailin, wilayah api tak berujung masih memiliki Xiao Xiao dan Xiao Lin. Mereka membutuhkanmu untuk merawat mereka. Kailin meraih tangan Xiao Suner dan menjawab, Suner, kamu tidak boleh egois dan menemaninya sendirian. Jika kita harus pergi, kita akan pergi bersama. Mendengar kata-katanya yang tegas, Xiao Suner tersenyum pahit. Di dalam alam bawah, mata ke-10 Raja Jahat Surgawi berkedip-kedip ketika dia merasakan aura yang datang dari Kaisar Api dan leluhur bela diri. Apa? Kalian ingin mengulangi sejarah dan bunuh diri Kaisar Abadi? Tapi kali ini, aku khawatir aku tidak akan memberi kalian kesempatan itu. Kaisar Api dan leluhur bela diri dengan acuh tak acuh berkata, kita akan tahu setelah kita mencoba. Ketika mereka selesai, mereka berdua melangkah maju. Tapi pada saat itu, dua tangan terulur dan memegang lengan mereka. Kaisar Api dan leluhur bela diri tertegun sejenak sebelum mereka berbalik. Mu Chen. Mu Chen mengatupkan kedua bibirnya saat dia melihat mereka berdua. Kalian berdua senior adalah orang yang benar, dan aku sangat mengagumi kalian berdua. Tapi kami masih belum putus asa. Kaisar Api dan leluhur bela diri bertukar pandang dengan keterkejutan. Konfrontasi ini telah membuktikan kekuatan Raja Jahat Surgawi. Selain bunuh diri, mereka berdua tidak bisa menemukan metode lain. Kau punya metode lain. Kaisar Api merasa itu tidak bisa dipercaya. Setelah hening sejenak, Mu Chen menjawab, saya bisa mencobanya. Hati Kaisar Api dan leluhur bela diri bergetar. Mereka merasa itu terlalu sulit dipercaya. Tetapi karena kepercayaan mereka pada Mu Chen, mereka akhirnya menganggukkan kepala. Baiklah, kamu bisa mencobanya. Jika itu benar-benar tidak mungkin, maka kita akan mempertaruhkan nyawa kita untuk menjatuhkannya. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen menganggukkan kepalanya. Saat itu, saya akan menemani kedua senior itu. Saat dia berbicara, dia perlahan-lahan menutup matanya. Tidak lama kemudian, layar misterius turun dari cakrawala ke dalam pesawat bawah ini. Papan cakrawala. Kaisar Api dan leluhur bela diri tercengang melihat pemandangan ini dan mereka merasa bingung. Apa yang coba dilakukan Mu Chen? Apakah dia mencoba meninggalkan nama lengkapnya? Tapi bagaimana itu mungkin? Semua orang di dunia 1000 dewa juga bingung saat menyaksikan adegan ini. Menghadapi tatapan itu, Mu Chen mengabaikannya dan dua Mu Chen lainnya datang juga. Pada saat ini, ketiga Mu Chen memejamkan mata tanpa gerakan apapun. Menyaksikan adegan ini, banyak orang merasa semakin bingung. Kamu masih mencoba untuk membingungkan dirimu sendiri pada saat ini. Kamu masih butuh waktu untuk meninggalkan nama lengkapmu di papan cakrawala. Raja Jahat Surgawi mencibir. Menanggapi cibirannya, Mu Chen mengabaikannya dan waktu berangsur-angsur mengalir. Tiba-tiba, Mu Chen tiba-tiba membuka matanya dengan lega. Akhirnya sampai di sini. Apa yang ada di sini? Kaisar Api dan leluhur bela diri masih bingung. Saat mereka menyuarakan pertanyaan mereka, raungan drakonik yang cemerlang dan teriakan burung phoenix bergema dan semua orang terkejut melihat dua sinar emas turun ke alam bawah. Mereka adalah naga emas dan phoenix. Ketika naga emas dan phoenix turun, mereka membentuk dua siluet yang membuat semua orang berseru. Dua siluet emas itu tampak persis sama dengan Mu Chen. Kaisar Api dan leluhur bela diri menyipitkan mata karena terkejut. Mereka menyadari bahwa kedua klon itu sebenarnya memiliki fluktuasi yang sama dengan Mu Chen, dan mereka adalah dua peringkat juga. Bagaimana ini mungkin? Ketika Mu Chen melihat kedua Mu Chen, dia tersenyum. Saat itu, dia memperoleh Sutra Naga Phoenix dari Dragon Phoenix Haven, dan dia memeliharanya menjadi naga sejati dan roh Phoenix dengan garis keturunannya sendiri. Oleh karena itu, mereka berdua dianggap sebagai bagian dari dirinya. Tentu saja, ketika alam tiga dewa terbentuk, tidak hanya kedua kloningannya yang berubah, bahkan naga sejati dan roh Phoenix juga mendapatkan kesempatan dan berpisah. Oleh karena itu, naga sejati dan roh Phoenix menjadi eksistensi individu dan menuju ke laut keabadian benua binatang ilahi untuk berkultivasi. Faktanya, ketika dia memisahkan naga sejati dan roh Phoenix, tiga kemurniannya telah berubah. Bahkan pencipta teknik ini tidak pernah membayangkan bahwa tiga murni dapat menghasilkan 5 eksistensi. Pada akhirnya, itu karena keadaan khusus Mu Chen, karena dia menggunakan esensi darahnya sendiri untuk dipelihara selama bertahun-tahun dan menciptakan naga sejati dan roh Phoenix, yang berisi kesadaran mereka sendiri. Pada saat ini, Kaisar Api dan leluhur bela diri akhirnya pulih dan dalam hati menghela nafas.
Bahkan jika ada 2 klon tambahan, tidak mungkin untuk meninggalkan nama lengkapnya di papan cakrawala. Kalian berdua sangat sulit. Mu Chen berbalik dan tersenyum pada 2 klon tambahan. Apakah kalian berhasil? Klon hitam dan putih bertanya. Beberapa saat sebelumnya, kami berhasil karena keberuntungan. Kedua klon baru itu menganggukkan kepala dan membentuk beberapa segel. Pada saat itu, cahaya tak terbatas terbentuk di belakang mereka berdua dan fluktuasi kuno dilepaskan. Setelah itu, semua orang terkejut melihat 2 siluet kuno secara bertahap terbentuk di belakang mereka berdua. Mereka memiliki fluktuasi yang sama dengan benda langit primal. Itu adalah hati Kaisar Api dan leluhur bela diri bergetar. Qin Tian dan semua orang di benua iblis roh tercengang saat mereka berseru, 2 tubuh surgawi primal terakhir dari dunia 1000 dewa, tubuh terminal ilahi dan tubuh leluhur yang sunyi. Maha Tian memiliki ketidakpercayaan di wajahnya saat dia melihat Patriark Hei Tian dan Patriark Huang Qiyu. Kapan kalian berdua memberikan tubuh surgawi utama itu kepadanya? Saat Patriark Hei Tian dan Patriark Huang Qiyu bertukar pandang, mereka tersenyum pahit. Beberapa tahun yang lalu, Mu Chen diam-diam datang untuk membawa tubuh surgawi primal bersamanya. Namun, dia tidak percaya diri saat itu, jadi dia meminta kami berdua untuk merahasiakannya. Semua orang tertegun sejenak sebelum mereka menjadi bersemangat. Kartu tersembunyi Mu Chen membawa secercah harapan bagi mereka. Jika Mu Chen bisa menggunakan kekuatan dari 5 benda langit primal, dia mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk meninggalkan nama lengkapnya di papan cakrawala. Tangguh. Kaisar Api dan leluhur bela diri menghela nafas. Siapa yang bisa memprediksi bahwa Mu Chen akan mampu membuat total 4 klon? Yang paling penting, dia membudidayakan kelima tubuh surgawi primal dari dunia 1000 dewa. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kelima Mu Chen mengangkat kepala mereka saat mereka melihat ke arah papan cakrawala yang misterius. Sekarang, mari kita coba dan lihat apakah kita bisa meninggalkan nama lengkap kita di papan cakrawala dan menciptakan eksistensi tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia 1000 dewa. Bab 1557 Penguasa Besar. Saat layar kuno menghubungkan dunia, 5 siluet beredar dengan cahaya di bawah papan cakrawala. Kelimanya mirip dengan 5 matahari yang memancar ke seluruh dunia. Mata semua orang di dunia 1000 dewa berkumpul pada 5 siluet pada saat ini. Mengambil napas dalam-dalam, energi spiritual di dalam tubuh Mu Chen melonjak sebelum berkumpul di jarinya. Seluruh jarinya menyilaukan dengan fluktuasi yang menakutkan dan meresap. Di saat yang sama, 4 klon lainnya juga membuat segel dengan satu tangan dan mengedarkan energi spiritual mereka tanpa menahan diri. Pada saat berikutnya, 4 aliran yang mirip dengan sungai berbintang meledak keluar dari tubuh mereka dan berkumpul di jarinya. Saat energi tak terbatas berkumpul bersama, jari Mu Chen mulai bergetar. Pada saat ini, dia hanya perlu sedikit menggerakkan tangannya untuk menghapus seluruh pesawat bawah. Saat kekuatan yang menakutkan berkumpul di jarinya, mata Mu Chen berubah menjadi tegas. Di saat berikutnya, dia tidak lagi ragu-ragu dan mengacungkan jarinya ke papan cakrawala. Ketika Mu Chen mengacungkan jarinya, dia merasakan penghalang yang tidak bisa ditembus. Penghalang itu misterius dan kuat. Meskipun terlihat lemah, ada kekuatan menakutkan di atasnya yang membuat Mu Chen tidak bisa meletakkan jarinya. Mata Mu Chen berubah tajam saat dia dengan keras mengedarkan energi spiritualnya. Bahkan sebuah luka terbuka di jarinya. Darah menetes dengan jarinya yang gemetar. Tapi tidak peduli bagaimana Mu Chen mencoba, penghalang itu berdiri kokoh dan dia tidak bisa melewati penghalang itu. Itu juga berarti dia tidak bisa meninggalkan nama lengkapnya di papan cakrawala. Haha, sebelumnya aku sudah mengatakan bahwa tidak mudah untuk meninggalkan nama lengkapmu di papan firmamen, dan bahkan jika kalian berlima, dengan masing-masing memiliki tubuh surgawi primal, kamu masih kurang 1 langkah. Raja jahat surgawi mencibir saat cahaya dingin berkedip-kedip di matanya. Dengan tatapannya yang ganas, dia secara alami dapat mengetahui bahwa Mu Chen mungkin kuat, tetapi dia masih kurang untuk menyelesaikan langkah terakhir itu. Kaisar Api dan leluhur bela diri menghela nafas bersama. Benar-benar terlalu sulit untuk meninggalkan nama asli seseorang di papan cakrawala. Tidak heran mengapa tidak ada yang berhasil mencapai ini di masa lalu. Di dalam dunia 1000 besar, harapan yang berkedip-kedip di mata semua orang perlahan-lahan meredup. Di dalam Akademi Spiritual Langit Utara, semua siswa menatap layar sambil terdiam ketika mereka melihat tangan Mu Chen gemetar di layar dan darah menetes ke bawah. Ini terlalu sulit. Shen Changsheng berkomentar. Meskipun dia tidak bisa membayangkan level itu, dia bisa tahu betapa sulitnya itu, menilai dari usaha Mu Chen. Mu Chen, ayolah. Wen Qingxuan menggigit bibirnya dengan tangan terkepal. Kakak Mu Chen, ayolah. Kamu pasti bisa berhasil.
Suner menggertakkan giginya saat dia bersorak dengan jantung berdebar. Di dalam benua hukum besar, kediaman Mu. Berdiri di depan istana, Mu Feng, 9 neter, Lingxi, dan Mandala melihat ke layar di langit dan hati mereka bergetar. Anak nakal yang busuk. Mu Feng melihat siluet itu dengan mata memerah. Anak yang membutuhkan perlindungannya di alam spiritual utara telah mencapai ketinggian yang jauh di luar jangkauannya. Tapi dia tahu bahwa Mu Chen mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mereka. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, Anda akan selalu menjadi kebanggaan saya. Di benua iblis roh, Luo Li juga melihat ke alam bawah dan bergumam, Mu Chen, terlepas dari berhasil atau gagal, aku akan menemanimu sampai akhir. Di dalam alam bawah, Mu Chen melihat darah yang menetes dari jarinya dan tahu bahwa seluruh dunia 1000 dewa sedang menatapnya. Dia telah menjadi harapan terakhir mereka, dan jika dia gagal, dia hanya bisa menemani Kaisar Api dan leluhur bela diri untuk menyeret Raja Jahat Surgawi ke bawah bersama mereka. Mengambil nafas dalam-dalam, Mu Chen berbalik dan melihat keempat kloningannya, lalu membungkuk. Tuan-tuan, tolong bantu saya. Keempat klon itu saling bertukar pandang sebelum mereka tersenyum. Kita semua adalah satu, jadi mengapa Anda perlu mengatakan, tolong? Mu Chen tersenyum sebelum wajahnya berubah tegas. Di saat berikutnya, sebuah suara yang dalam bergema dari mulutnya. 3 murni, persatuan tertinggi. Ketika suaranya bergema, semua orang yang menatapnya terkejut melihat keempat klon itu tiba-tiba menyala. Hanya dalam 10 tarikan napas yang aneh, keempat klon tersebut dibakar sebelum berubah menjadi 4 balok dan memasuki tubuh Mu Chen. Mu Chen menyipitkan matanya dan memasang ekspresi serius. Ketika dia mencapai alam 3 dewa, dia tahu bahwa itu bukanlah level tertinggi dari 3 murni. Sejujurnya, seharusnya ada alam lain. Itu adalah sebuah penyatuan tertinggi. Tapi begitu dia menyelesaikan penyatuan ini, 3 murni akan menghilang. Itu juga berarti bahwa Mu Chen akan kehilangan fondasi itu. Dimulai dari 1, dan diakhiri dengan 1. Mu Chen bergumam saat matanya tiba-tiba terbuka. Ketika dia membuka matanya, badai spiritual yang kuat meledak yang bahkan menyebabkan Kaisar Api dan leluhur bela diri mengubah wajah mereka. Bahkan hati Raja Jahat Surgawi bergetar. Jari gemetar Mu Chen juga telah berhenti dan dia melihat ke arah papan cakrawala dengan matanya berkedip-kedip. Dia kemudian mengacungkan jarinya sekali lagi. Saat dia mengacungkan jarinya, suara mendengung bergema yang menyebar ke seluruh dunia 1000 dewa. Mengenakan wajah serius, jari Mu Chen perlahan turun ke papan cakrawala, yang cahaya pada penghalang berfluktuasi sebagai perlawanan terakhir. Namun, perlawanan itu berlangsung sebentar sebelum hancur dan semua orang bisa melihat kilau mulai mengembun di papan cakrawala. Namun, jari Mu Chen bergerak dengan setiap gerakan yang membawa goresan kursif. Semua orang memusatkan perhatian mereka pada papan cakrawala saat sebuah kata perlahan-lahan terbentuk setelah Mu Chen. Ketika goresan terakhir ditandai, seluruh dunia menjadi hening. Papan cakrawala menyilaukan dan menyinari setiap sudut dunia 1000 besar. Semua orang melihat ke arah itu dengan rasa tidak percaya. Sebuah nama yang lengkap telah terbentuk. Tekanan yang meresap darinya bahkan membuat semua orang merasakan keinginan untuk berlutut sambil menghadapinya. Dengan cahaya yang tak berujung dan meresap, itu menyelimuti Mu Chen. Dia bisa merasakan persepsinya menyebar ke seluruh dunia 1000 dewa. Dia bisa melihat kegembiraan di wajah para siswa di Akademi Spiritual Surga Utara, dan dia bisa melihat Shen Changsheng, Li Xuantong, Wen Qingxuan, dan Tang Qianer. Dia bisa melihat kegembiraan pada Mu Feng, 9 neter, Mandala, dan Lingxi di kediaman Mu. Pada saat ini, perasaan kendali yang sebenarnya melonjak di dalam hatinya, seolah-olah seluruh dunia 1000 dewa berada dalam genggamannya. Rasanya seolah-olah dia adalah penguasa. Sambil mengepalkan tangannya, suara Mu Chen bergema, mulai hari ini dan seterusnya, alam di luar alam berdaulat surgawi suci akan dikenal sebagai alam penguasa. Kata-katanya terdengar seperti sebuah keputusan saat dia mengangkat kepalanya dan melihat kata-kata emas yang tertinggal di papan cakrawala. Setelah itu, suaranya bergema ke telinga semua orang di dunia 1000 dewa, di dunia 1000 dewa, semua orang berjuang untuk menjadi yang terbaik, dan aku, penguasa besar. Bab 1558 Pertarungan Terakhir. Cahaya spiritual menyelimuti seluruh dunia 1000 besar saat sosok Mu Chen menjadi sangat agung. Setiap gerakannya akan memicu kekuatan yang tak terbatas di dunia. Selamat, penguasamu, telah menjadi penguasa. Benua iblis roh meledak dalam sorak-sorai yang bergemuruh di seluruh langit dan bumi. Dunia 1000 dewa sebelumnya merasa putus asa karena mata ke-10 Raja Jahat Surgawi,
tapi siapa yang menyangka situasinya akan berbalik saat mereka menyambut penguasa pertama mereka di dunia seribu dewa, seseorang yang telah berhasil meninggalkan seluruh namanya di papan cakrawala. Semua orang hampir menjadi gila karena kegembiraan saat mereka meneriakkan nama Mu Chen. Saat sorak-sorai bergema di seluruh dunia seribu dewa, papan cakrawala mulai menghilang, dan cahaya di sekitar Mu Chen juga menghilang. Pada saat ini, dia mirip dengan orang biasa, dan sangat banyak sehingga tidak ada fluktuasi energi spiritual di tubuhnya. Saat dia turun ke hadapan Kaisar Api dan Leluhur Bela Diri, dia menangkupkan kedua tangannya. Junior ini mengambil langkah pertama, jadi tolong jangan menentang saya. Kaisar Api dan Leluhur Bela Diri dengan santai tersenyum. Dunia seribu besar adalah yang paling penting, dan karena Anda dapat menonjol untuk menghalangi Raja Jahat Surgawi, kami berdua berhutang budi kepada Anda. Apa yang dikatakan Mu Chen adalah benar, karena dia awalnya berspekulasi bahwa dia akan membutuhkan hampir 100 tahun akumulasi untuk mencapai langkah ini. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa perubahan mendadak di dalam dunia seribu dewa akan memaksanya untuk mengeluarkan potensinya dan naik tahta terlebih dahulu. Jika tidak ada kesengsaraan di dunia seribu dewa, Kaisar Api dan Leluhur Bela Diri pasti akan menjadi orang pertama yang naik ke Dewan Cakrawala. Saat Kaisar Api dan Leluhur Bela Diri saling bertukar pandang, mereka dengan lembut tersenyum. Generasi menempa pahlawan, dan kami berdua telah mendapat giliran kami, yang kami manfaatkan momentumnya untuk mencapai ketinggian baru. Tapi tidak banyak orang yang bisa mencapai hal itu. Kemampuan Anda lah yang membuat Anda mampu mempertahankannya. Tapi kami harus menyerahkan Raja Jahat Surgawi kepadamu sekarang. Kami berdua akan membantumu dari samping. Saat Mu Chen membungkuk, dia menangkupkan kedua tangannya. Aku pasti tidak akan mengecewakan kalian berdua. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Raja Jahat Surgawi. Pada saat ini, wajah Raja Jahat Surgawi muram dengan mata ke-10-nya berkedip-kedip dengan kilau hitam. Aku benar-benar tidak pernah mengharapkannya. Raja Jahat Surgawi menatap Mu Chen sambil melanjutkan, saya awalnya berpikir bahwa lawan terbesar saya adalah Kaisar Api dan Leluhur Bela Diri. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan naik tahta sebagai gantinya. 1000 dunia besar saya tidak mau diperbudak, dan bahkan jika saya tidak berdiri, orang lain yang akan melakukannya. Mu Chen menjawab. Sambil mengertakkan gigi, Raja Jahat Surgawi dengan dingin berkata, 1000 dunia Anda benar-benar beruntung bisa membalikkan keadaan saat ini. Suaranya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Dia awalnya memiliki kemenangan dalam genggamannya ketika mata ke-10-nya muncul, tetapi siapa yang menyangka bahwa Mu Chen akan berhasil meninggalkan seluruh namanya. Raja Jahat Surgawi jelas bahwa saat seseorang meninggalkan seluruh nama mereka di papan cakrawala, itu akan mewakili kemampuan mereka untuk mengendalikan energi dunia. Itu juga berarti bahwa dunia seribu besar akan menjadi tempat tinggalnya, dan dia akan menjadi lebih kuat di sini. Ini pasti akan menjadi pertempuran yang sulit. Wajah Raja Jahat Surgawi menjadi gelap saat dia menarik napas dalam-dalam. Sinar hitam tiba-tiba meledak dari matanya dan mengembun di telapak tangannya, sebelum membentuk tombak hitam. Tombak iblis mata ke-10. Seluruh tombak itu berwarna hitam dan ada 10 mata di atasnya yang berkedip, menembus aura yang sangat keji dan fluktuasi menakutkan yang menyebabkan seluruh alam bawah bergetar. Sambil memegang tombak itu, Raja Jahat Surgawi berkata, hari ini, aku akan melihat apa yang bisa dilakukan oleh seorang peringkat lengkap sepertimu padaku. Melihat tombak di tangan Raja Jahat Surgawi, Mu Chen menyipitkan matanya. Ternyata, yang terakhir tidak lagi menahan diri, dan dia bahkan mengambil tombak yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Senjata. Mu Chen merenung sebelum dia mengibaskan lengan bajunya dan cahaya tak terbatas berkumpul dan menyala, berubah menjadi lautan api sebelum dia menjentikkan jarinya dan sinar hitam melesat ke dalam api. Sinar itu adalah pilar hitam besar yang telah digunakan Mu Chen sebagai senjata sejak lama, pilar iblis Meru besar. Tapi seiring dengan kekuatannya yang semakin besar, dia berhenti menggunakannya. Tapi setelah mencapai level ini, dia sudah bisa membuat senjata yang melebihi peringkat artefak suci tiada taraf. Karena itu, dia bisa menggunakan pilar iblis Meru besar sebagai bahan. Saat api berkobar, suhu yang menakutkan dengan cepat melelehkan pilar iblis Meru besar dan berubah menjadi cairan hitam. Masih kurang dalam beberapa bahan sekunder. Mu Chen melihat cairan hitam itu sebelum dia menjentikkan jarinya sekali lagi. Teriakan pedang bergema dan pedang Kaisar Surgawi yang menyilaukan dilemparkan ke dalam lautan api juga. Pedang Kaisar Langit lumpuh, untuk memulai, dan energi di dalamnya telah sepenuhnya habis. Tapi sebagai bahan sekunder, dia bisa meleburnya untuk menciptakan senjata terkuat yang pernah ada di dunia seribu dewa.
Pedang Kaisar Surgawi dengan cepat melebur menjadi cairan yang menyilaukan dan menyatu dengan cairan hitam. Di bawah kendali Mu Chen, cairan itu berangsur-angsur terbentuk. Setelah itu, Mu Chen menuangkan energi spiritual yang tak ada habisnya ke dalamnya juga. Pada saat yang sama, dengan kehendak pikirannya, energi dunia yang perkasa turun dan dimasukkan ke dalam senjata itu juga. Hanya dalam 10 tarikan napas yang aneh, suara yang menghancurkan bumi bergema dari lautan api sebelum semua orang melihat pilar hitam terbang dan melayang di depan Mu Chen. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memanggilmu Pilar Suci Meru Agung. Mendengar suara Mu Chen, pilar itu memancar seolah-olah sedang bersukacita. Saat tangan Mu Chen bergerak, pilar suci Meru Agung dengan cepat menyusut menjadi tongkat yang masuk ke telapak tangan Mu Chen. Saat Mu Chen mengacungkannya dan mengarahkannya ke Raja Jahat Surgawi, ruang angkasa hancur. Raja Jahat Surgawi dengan dingin mendengus lalu melangkah maju dengan tombak di tangannya dan muncul di hadapan Mu Chen. Saat tombak itu bergerak, itu menyapu banyak sekali sinar iblis dengan setiap sinar itu mampu menghancurkan seluruh benua. Memegang pilar suci Meru Agung, Mu Chen tidak takut dan menghadapi serangan itu secara langsung. Tombak dan tongkatnya berbenturan dengan gelombang energi yang meledak, menampilkan kekuatan penghancur yang ekstrim. Kaisar Api dan leluhur bela diri mundur pada saat ini sambil menuangkan energi spiritual ke dalam bidang bawah untuk membentuk membran yang menyelimuti bidang bawah. Ini dimaksudkan untuk mencegah fluktuasi destruktif dari serangan Mu Chen dan Raja Jahat Surgawi agar tidak melibatkan dunia 1000 dewa dan menyebabkan kehancuran. Semua orang terkejut saat melihat pertempuran di alam bawah. Kedua siluet itu bertarung dengan tombak yang beradu dengan tongkat, dengan setiap koneksi menciptakan badai yang merusak. Bahkan dengan Kaisar Api dan leluhur bela diri yang mencoba menahan gejolak, mereka masih membuat semua orang merasa takut. Konfrontasi berlanjut dan Raja Jahat Surgawi meraung ketika dia melihat bahwa serangannya dilawan. Wajahnya digantikan dengan ekspresi menyeramkan saat cairan hitam mengalir ke seluruh tubuhnya dan terbentuk menjadi satu set baju besi jahat. Pada saat ini, dia mirip dengan Dewa Iblis. Hanya dalam waktu satu dupa, mereka berdua telah bertarung berkali-kali dan bahkan langit dan bumi tampak kusam dengan ketakutan di wajah semua orang. Tapi untungnya, terlepas dari serangan ganas Raja Jahat Surgawi, Mu Chen tidak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia meminjam energi dunia untuk bertarung setara dengan Raja Jahat Surgawi. Saat tombak dan tongkatnya berbenturan, fluktuasi yang merusak menyebabkan tubuh Mu Chen dan Raja Jahat Surgawi bergetar sebelum mereka terlempar ke belakang dengan ruang di bawah kaki mereka hancur dalam prosesnya. Raja Jahat Surgawi, ini adalah tanah airku, dan tidak ada gunanya bagimu jika kebuntuan terus berlanjut. Mu Chen membanting tongkat di tangannya ke tanah dan menatap Raja Jahat Surgawi. Sialan, sialan, kamu mendekati kematian. Wajah Raja Jahat Surgawi itu menyeramkan dengan kegilaan berkedip-kedip di matanya saat dia dengan kejam menatap Mu Chen. Ternyata, dia tahu bahwa tidak menguntungkan baginya untuk mengalami situasi kebuntuan ini. Karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Asura Iblis bermata 10, alam semesta yang melahap. Raja Jahat Surgawi meraung dan cahaya iblis tak terbatas menyapu keluar dari tubuhnya sebelum berkumpul menjadi Asura Iblis di belakangnya. Asura Iblis ini tampaknya telah menghubungkan langit dan bumi dengan 10 mata jahat di tubuhnya. Setiap mata itu meresap dengan fluktuasi yang menakutkan dan menyeramkan. Melihat Asura Iblis ini, hati Kaisar Api dan leluhur bela diri bergetar. Sepertinya Raja Iblis Surgawi menjadi gila. Asura Iblis bermata 10 itu menatap Mu Chen dengan pancaran iblis tak terbatas yang meledak. Pada saat berikutnya, itu muncul di hadapan Mu Chen. Pilar suci Meru Agung di tangan Mu Chen mulai mengembang menjadi pilar yang menjulang tinggi yang dia hantamkan ke arah cahaya iblis itu. Ketika pilar suci Meru Agung menghantam pancaran iblis, itu terpesona oleh kekuatan yang menakutkan dan tubuh Mu Chen juga mengalami pukulan berat saat terbang keluar. Mati. Raja Jahat Surgawi meraung dan 10 mata iblis bermata 10 asura terus berkedip dengan sinar iblis yang ditembakkan. Sepertinya mereka tidak akan menyerah kecuali mereka menghapus Mu Chen. Tidak bagus. Wajah Kaisar Api dan leluhur bela diri berubah. Serangan ini terlalu ganas. Tetapi tepat ketika mereka ingin membantu Mu Chen, sebuah cahaya kuno terbang yang mirip dengan cermin yang dalam. Tidak peduli berapa banyak sinar iblis yang ditembakkan, mereka dilahap oleh cermin. Dengan demikian, sinar iblis itu dihentikan. Wajah Raja Jahat Surgawi sangat serius saat dia menatap Mu Chen. Ada cahaya kuno di belakang yang terakhir yang terbentuk menjadi sosok yang berdiri. Sosok itu memiliki penampilan yang sama dengan Mu Chen, tapi ada lingkaran cahaya di belakang kepalanya yang memiliki 5 warna, masing-masing menembus fluktuasi kuno. Jika seseorang merasakannya dengan hati-hati,
mereka akan menyadari bahwa fluktuasi itu sama dengan tubuh abadi primordial, tubuh cahaya tak berujung, tubuh bijak roh agung, tubuh terminal kuno, dan tubuh leluhur yang sunyi. Tubuh asal primitif. Mu Chen berdiri di langit dengan suaranya bergema. Dengan menggabungkan kelima tubuh surgawi primal, tubuh surgawi berdaulat yang benar-benar baru diciptakan yang menggabungkan 5 tubuh surgawi primal. Sekarang giliranku. Mu Chen memandang Raja Jahat Surgawi dan kedua tangannya menyatu. Lingkaran cahaya 5 warna melesat keluar dan turun dari atas Asura Iblis bermata 10. Halo penakluk iblis leluhur 5 warna. Kelima warna itu berkembang. Seolah-olah 5 tubuh surgawi utama telah muncul dan turun ke Asura Iblis bermata 10. Pancaran spiritual kuno langsung menyebabkan Asura Iblis bermata 10 mengaum dan cahaya iblis di atasnya mulai meredup. Seolah-olah aura iblis sedang dilarutkan. Iblis memakan. Merasakan perubahan di sekitarnya, Raja Iblis Surgawi meraung dan Asura Iblis bermata 10 menarik napas dalam-dalam dengan aura iblis tak terbatas berkumpul di mulutnya sebelum dikompresi. Nafas iblis. Pada saat berikutnya, lautan iblis menyembur keluar dan menyapu lingkaran cahaya 5 warna, menahan cahaya yang turun. Semua orang di dunia 1000 besar gugup saat mereka melihat ke cermin. Siapapun bisa mengetahui bahwa pertempuran telah mencapai klimaksnya, dengan kedua belah pihak melepaskan jurus pamungkas mereka. Kesalahan sekecil apapun akan berakibat fatal. Raja Jahat Surgawi semakin cemas. Kaisar Api dan leluhur bela diri menyaksikan adegannya dan mereka tahu bahwa keunggulan Mu Chen akan tumbuh semakin lama hal ini berlangsung. Bagaimanapun, ini adalah dunia 1000 dewa, dan Mu Chen dapat meminjam energi dunia untuk bertarung dengan Raja Jahat Surgawi. Menghadapi situasi ini, Raja Jahat Surgawi juga mengetahui hal ini, itulah alasan mengapa wajahnya berubah menjadi lebih gelap. Raja Jahat Surgawi berdiri di bawah Asura Iblis bermata 10 dengan mata ke-10 di alisnya berkedip-kedip. Beberapa waktu kemudian, keganasan melintas di wajahnya. Karena kau memaksaku, maka jangan salahkan aku. Dia tahu bahwa jika dia tidak merusak keseimbangan ini, dia pasti akan kalah. Asura Iblis bermata 10 menyapu Raja Jahat Surgawi dan berubah menjadi sinar iblis yang membumbung tinggi ke cakrawala. Saat ke-10 matanya berkedip-kedip, ia merobek ruang angkasa dan muncul di kehampaan di luar benua iblis roh. Saat Asura Iblis bermata 10 meraung, sebuah suara yang memekakkan telinga bergema di seluruh dunia 1000, iblis menjadi Avicii, keturunan iblis neraka. Saat suaranya bergema, pasukan klan iblis meraung sebelum mereka meledak dan berubah menjadi kabut berdarah yang membumbung tinggi ke langit. Saat Asura Iblis bermata 10 melahap kabut darah, ia membentuk segel dan sosoknya yang besar meledak. Setelah itu, aliran iblis yang deras menyembur keluar. Aliran itu menembus ruang angkasa sebelum memisahkan diri menjadi aliran yang lebih kecil dan muncul di setiap sudut dunia 1000 dewa. Pada saat ini, semua orang di berbagai benua tercengang melihat lautan besar aliran iblis yang melonjak dalam upaya untuk menghancurkan benua mereka. Di benua iblis roh, banyak orang yang wajahnya terkuras abis. Haha, karena kamu ingin melindungi dunia 1000 besar ini, maka aku akan menghancurkannya. Saat jutaan dan jutaan aliran iblis mengalir menuju dunia 1000 besar, suara ganas Raja Jahat Surgawi bergema. Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri muncul di benua iblis roh dan mereka melihat aliran iblis yang tak terbatas dengan wajah berubah. Orang itu sudah gila. Dia benar-benar menghancurkan Asura Iblis bermata 10. Itu juga merupakan pukulan berat bagi dirinya sendiri. Kaisar Api berkata dengan ekspresi serius. Kita harus menghentikan ini, atau dunia 1000 besar akan menderita kerugian besar. Leluhur bela diri menjawab. Aliran iblis telah terpisah menjadi jutaan dan jutaan helai ke dunia 1000 besar. Tidak akan mudah untuk menghentikan mereka. Alis Kaisar Api terkunci bersama. Pada saat ini, berbagai benua di dunia 1000 besar berada dalam kekacauan dan semua orang melihat aliran iblis sambil gemetar. Saat aliran itu turun, seluruh dunia akan berubah menjadi neraka yang hidup. Saat mata Mu Chen berkedip-kedip, dia melihat ke berbagai benua yang mengalami kekacauan dan berkata, aliran itu dapat melahap bentuk kehidupan untuk memperkuat dirinya sendiri, dan Raja Jahat Surgawi tersembunyi di dalamnya. Dia mencoba melahap kehidupan untuk memperkuat dirinya sendiri. Kaisar Api dan leluhur bela diri tiba-tiba menyipitkan mata mereka. Kalau begitu kita tidak bisa membiarkan dia mencapai itu. Apakah kamu punya ide? Saat Mu Chen duduk, dia menganggukkan kepalanya ke arah Kaisar Api dan leluhur bela diri. Harap diyakinkan. Jika saya membiarkan ancaman ini mendapatkan apa yang dia inginkan, saya akan mengecewakan kesempatan yang diberikan dunia 1000 dewa kepada saya.
Karena dia ingin memisahkan dirinya menjadi jutaan dan jutaan untaian untuk melahap dunia 1000 besar, maka aku akan menunjukkan kepadanya bahwa ketika semua orang di dunia 1000 besar berkumpul bersama, kita dapat mengeluarkan kekuatan yang luar biasa juga. Bab 1559 Kekuatan Kehidupan. Di benua langit utara, semua orang berada dalam kekacauan saat mereka melihat aliran iblis yang deras dengan warna mengering dari wajah mereka. Mata mereka membengkak karena ketakutan yang mendalam. Menghadapi kekuatan ini, bahkan penguasa surgawi seperti naga laut utara merasa takut dan lemah. Sambil bertukar pandang dengan Din Tai Chang, dia tersenyum pahit. Aku tidak pernah menyangka bahwa Akademi Spiritual Langit Utara kita akan menghadapi kesengsaraan lain begitu cepat setelah melewati satu kesengsaraan sebelumnya. Dekan Tai Chang menghela nafas, ini adalah kesengsaraan seluruh dunia 1000 besar, dan sulit membayangkan betapa hebatnya dunia 1000 besar akan menderita jika Raja Jahat Surgawi mendapatkan apa yang dia inginkan. Hati Tang Qianer, Li Xuantong, Wen Qingxuan, dan yang lainnya juga tenggelam. Saat ini, kita tidak bisa menghindari kesengsaraan ini. Bahkan jika tidak ada yang bisa kita lakukan, kita harus memberitahukan klan iblis bahwa dunia 1000 iblis kita tidak pengecut. Shen Changsheng meraung dan tombak emas berkedip-kedip di tangannya. Di bawah raungan Shen Changsheng, rasa takut yang dirasakan setiap siswa menjadi tenang dan mereka berteriak juga. Kita akan melancarkan serangan bersama. Kami tidak sabar untuk mati. Karena mereka menghadapi kematian, mereka lebih suka memberikan yang terbaik daripada menunggu kematian. Saat Naga Laut Utara dan Din Tai Chang bertukar pandang, mereka berdua tidak bisa menahan senyum. Bagus, anak-anak muda itu benar-benar berdarah panas. Kami orang tua telah menyeret mereka ke bawah. Karena itu masalahnya, mari kita berikan yang terbaik dan melindungi Akademi Spiritual Langit Utara. Ritme energi spiritual yang dahsyat meledak dari tubuh mereka dan melonjak ke arah aliran iblis. Dengan raungan yang menutupi cakrawala, sinar membumbung tinggi dari Akademi Spiritual Langit Utara dan terbentuk menjadi cahaya yang menyilaukan di belakang Naga Laut Utara dan Din Tai Chang saat mereka melesat ke arah aliran iblis. Dari bagian belakang Akademi Spiritual Langit Utara, lebih banyak sinar membumbung ke langit. Mereka berasal dari bagian lain dari benua langit utara. Mereka melepaskan pembalasan mereka di bawah keputusasaan mereka. Benua hukum besar. Semuanya, bergeraklah dan lindungi kediamanmu. Suara dingin Mandala dan 9 neter bergema di seluruh kediamanmu. Mereka berdua adalah orang pertama yang bergerak saat sinar energi spiritual yang tak terbatas membumbung tinggi ke langit. Setelah itu, jutaan sinar membumbung tinggi dan menyerbu ke arah aliran iblis. Pada saat yang sama, benua-benua lain di dunia 1000 besar juga melepaskan pembalasan mereka di bawah rasa takut mereka. Pada saat ini, energi spiritual dapat terlihat meledak dari setiap benua di dunia 1000 besar. Cek, usaha yang sia-sia. Kalian hanya merayu kematian. Ejekan bergema dari aliran iblis dan berbenturan dengan energi spiritual di saat berikutnya. Tetapi pada saat kontak tersebut, semua orang merasakan hati mereka menjadi dingin saat energi spiritual menjadi seperti tetesan hujan yang jatuh ke lautan dan menghilang. Mereka bahkan tidak bisa menghalangi uap iblis tersebut. Apakah celah itu benar-benar sebesar itu? Shen Changsheng melihat pemandangan ini dengan mata terbelalak. Seluruh akademi terdiam dan semua keberanian telah habis. Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat mengandalkan angka untuk menghalangi saya? Sungguh angan-angan. Tawa mengejek Raja Jahat Surgawi bergema dari aliran iblis sepertinya dia akan melampiaskan semua kemarahan yang dia rasakan dari Mu Chen ke dunia 1000 dewa. Oleh karena itu, semua orang diselimuti keputusasaan yang besar. Oh, saya merasa bahkan semut pun bisa menjadi kekuatan yang tangguh jika berkumpul bersama. Sementara semua orang merasa putus asa, ledakan tawa yang cemerlang tiba-tiba bergema. Setelah itu, semua orang mengangkat kepala mereka dengan gembira dan melihat siluet terbentuk di cakrawala. Kakak senior Mu Chen. Sorak-sorai meledak dari Akademi Spiritual Surga Utara. Secara alami, tidak hanya di benua langit utara, sosok Mu Chen juga muncul di benua lain. Penguasa. Para ahli Mu Abode melihat siluet itu dan bersorak dengan semangat mereka yang meledak. Semuanya, perhatikan perintahku dan bergerak lagi. Biarkan Raja Jahat Surgawi menyaksikan kekuatan dunia 1000 dewa. Suara Mu Chen bergema di telinga semua orang. Kata-katanya membuat semua orang saling bertukar pandang, karena mereka sebelumnya telah mencobanya, tetapi hasilnya mengecewakan. Namun, prestise Mu Chen telah mencapai puncaknya, dan penampilannya telah mengusir rasa takut di dalam hati semua orang. Pada saat ini, energi spiritual yang tak terbatas melonjak ke cakrawala sekali lagi.
Ketika energi spiritual yang jarang membumbung tinggi di cakrawala, keheningan berlangsung sebentar sebelum seluruh dunia bergetar dan energi spiritual yang tak terbatas terbang ke cakrawala. Di setiap benua, semua orang melepaskan energi spiritual mereka, terlepas dari kekuatannya. Ketika Mu Chen melihat ini, dia tersenyum lalu membentuk segel dengan satu tangan. Setelah itu, energi spiritual berkumpul ke arahnya dan melewati tubuhnya. Tetapi ketika mereka melewati tubuhnya, energi spiritual berubah dan berubah menjadi kekuatan lain, kehendak bertempur. Raja jahat surgawi, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan dunia seribu besar saya. Suara Mu Chen bergema dengan kehendak pertempuran yang tak terbatas membumbung tinggi ke langit. Itu kemudian berubah menjadi naga besar yang menyerbu ke arah aliran iblis. Pada saat yang sama, pemandangan serupa muncul di setiap benua. Di bawah tatapan gugup semua orang, Battle Wheel berbenturan dengan aliran iblis sekali lagi dan seluruh dunia tampak bergetar hebat. Tapi kali ini, aliran iblis tidak secara efektif menghancurkan kekuatan lawan. Itu karena Battle Wheel yang tak terbatas menghentikannya. Di sisi lain, kehendak pertempuran kokoh dan perlahan-lahan bergerak maju, menyebabkan aliran iblis runtuh dan terhapus oleh kehendak pertempuran. Arg! Mu Chen, sialan kau! Raungan Raja Jahat Surgawi bergema dari aliran iblis. Sayang sekali kamu satu-satunya yang akan mati hari ini. Mata Mu Chen dingin saat dia menarik napas dalam-dalam. Siluetnya meledak dan berubah menjadi cahaya sebelum turun ke Battle Wheel. Dengan tambahannya, Battle Wheel tiba-tiba meluas dan naga itu melepaskan nafas dahsyat yang menghancurkan uap iblis. Penguasamu, penguasamu. Adegan ini menyebabkan semua orang dari berbagai benua bersorak-sorai. Ketika Kaisar Api dan leluhur bela diri menyaksikan adegan ini, sebuah seruan muncul di mata mereka. Menggunakan nyawa sebagai pasukan, ini adalah metode master formasi pertempuran. Mereka praktis lupa bahwa Mu Chen dulunya adalah seorang master formasi pertempuran. Tapi ada batasan untuk master formasi pertempuran biasa, sementara Mu Chen menggunakan semua bentuk kehidupan di dunia seribu dewa sebagai pasukannya. Kekuatan itu sekarang tak terbayangkan. Seluruh dunia seribu besar bersorak-sorai saat hati klan iblis bergetar dengan ketakutan di wajah mereka. Saat aliran iblis menghancurkan seluruh dunia seribu besar, suara Raja Jahat Surgawi yang enggan bergema, "Klan iblis, mundur!" Bersamaan dengan suara Raja Iblis Jahat Surgawi, klan iblis mulai mearayan diri dan mereka merobek-robek celah spasial untuk mearayan diri ke alam bawah. Dunia seribu besar, perhatikan perintahku dan kejar mereka. Usir seluruh klan iblis dari dunia seribu besarku. Kaisar Api dan leluhur bela diri berteriak ketika mereka melihat pemandangan ini. Roger. Semua orang di benua iblis roh meraung dan garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Siapapun bisa mengatakan bahwa dunia seribu dewa mereka memiliki keunggulan. Saat Kaisar Api dan leluhur bela diri memandang Mu Chen, yang terakhir juga membuka matanya saat ini, aura Raja Jahat Surgawi telah menghilang. Dia pasti telah mearayan diri, kata Mu Chen. Saat mata Kaisar Api dan leluhur bela diri menjadi dingin, mereka menjawab, kita tidak bisa membiarkan dia mearayan diri. Jika tidak, dia akan menjadi ancaman besar di masa depan. Raja Jahat Surgawi terlalu berbahaya, dan jika mereka membiarkannya mearayan diri, dia akan menjadi ancaman bagi dunia seribu dewa. Menganggukkan kepalanya, Mu Chen menjawab, setelah membuat kekacauan seperti itu di dunia seribu besar saya, bagaimana saya bisa membiarkan dia mearayan diri? Wajah Mu Chen menjadi dingin saat dia mengulurkan tangannya. Seketika, ruang di sekitarnya runtuh dan Battle Wheel yang tak terbatas membumbung tinggi sebelum berkumpul di jari Mu Chen dan menjadi seberkas cahaya. Manik-manik itu berisi seluruh dunia, dan itu mengumpulkan kehendak pertempuran semua orang di dunia seribu besar. Pergi. Mu Chen menjentikkan jarinya dan bola itu merobek ruang angkasa saat terbang keluar. Bab 1560 Kematian Raja Jahat Surgawi. Jarak dengan cepat menutup dan wilayah itu dalam kekacauan dengan badai yang bahkan seorang Sein Heavenly Sovereign tidak akan berani melangkah masuk. Di tengah kekacauan, ada fluktuasi spasial di mana sinar hitam terbang keluar dan berubah menjadi sosok seseorang, secara alami adalah Raja Jahat Surgawi. Pada saat ini, wajah Raja Jahat Surgawi menjadi gelap. Dia sudah berada di ujung dunia seribu dewa. Selangkah lebih jauh lagi adalah selaput dunia. Puluhan ribu tahun yang lalu, dia adalah orang yang memimpin klan iblis melalui sini untuk menyerang dunia seribu besar. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dipaksa untuk pergi lewat sini juga. Sialan. Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri, aku tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah, aku akan kembali. Raja Jahat Surgawi dengan dingin berkata. Tapi tiba-tiba, ruang di sekelilingnya hancur dan sebuah sinar terbang.
Sinar itu biasa-biasa saja, tapi itu menyebabkan wajah Raja Jahat Surgawi berubah. Dia merasakan aura kehancuran yang datang darinya. Melepaskan raungan, aura iblis melonjak keluar dan membentuk jutaan pertahanan di hadapannya. Namun, pertahanan itu langsung runtuh saat sinar itu terbang dan muncul di hadapan Raja Jahat Surgawi. Pada saat ini, dia bisa melihat sekilas dengan jelas. Itu adalah sebuah manik yang menyilaukan. Melalui pantulan manik-manik itu, wajah ngeri Raja Jahat Surgawi terlihat. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, manik-manik itu terbang dan melesat ke mata jahat di dahinya. Itu tidak menimbulkan keributan, tapi darah hitam berceceran. Manik-manik itu menghancurkan matanya dan tertanam dalam-dalam di dalam dirinya. Tubuh Raja Jahat Surgawi membeku dengan ketidakpercayaan di wajahnya. Dia gemetar saat dia menyentuh dahinya dan bola itu perlahan-lahan pecah. Kehendak pertempuran yang mengamuk tiba-tiba melonjak ke dalam tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Raja Jahat Surgawi bergumam. Saat ruang berfluktuasi di hadapannya, sesosok tubuh melangkah keluar. Mu Chen dengan dingin menatap Raja Jahat Surgawi dan berkata, semua nyawa mungkin kecil, tapi mereka bisa menghancurkanmu. Wajah Raja Jahat Surgawi berubah saat darah mengalir dari dahinya, membuatnya terlihat menyeramkan. Merasakan kekuatan destruktif yang menimbulkan malapetaka di dalam tubuhnya, dia dengan lembut menghela nafas dan berkomentar, aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa aku, Raja Jahat Surgawi, akan mati di dunia 1000 dewa. Mengangkat kepalanya, dia menghadap Mu Chen meskipun tidak memiliki mata dan melanjutkan, dunia 1000 besar Anda benar-benar diberkati dengan keberuntungan, dan tidak butuh waktu lama bagi dunia 1000 besar Anda untuk memiliki 3 pelindung. Cek, betapa hebatnya. Dunia 1000 besar ini tidak biasa. Menatap Raja Jahat Surgawi, Mu Chen menjawab, Raja Jahat Surgawi, Anda telah menyebabkan kehancuran di dunia 1000 besar saya selama puluhan ribu tahun, dan bahkan memulai 2 bencana. Hari ini, dapat dianggap sebagai hutang yang harus dibayar untuk setiap orang di dunia 1000 dewa untuk membunuhmu. Dengan senyum acuh tak acuh, Raja Jahat Surgawi menjawab, mereka hanyalah semut, jadi mengapa saya harus peduli untuk membunuh mereka? Karena saya dikalahkan di tangan Anda hari ini, itu berarti sudah ditakdirkan. Tapi jika kau ingin aku menyesal, kau meremehkanku. Setelah jeda singkat, sepertinya ada penyesalan yang menggantung di sudut bibirnya saat dia bergumam, aku awalnya ingin menduduki dunia 1000 besar untuk memperkuat klan iblisku. Sayang sekali, itu gagal. Ketika Raja Iblis Surgawi berbicara, retakan mulai menutupi tubuhnya. Di saat berikutnya, tubuh Raja Jahat Surgawi meledak dan aura iblis yang tak terbatas menyapu. Setelah melihat aura iblis, sebuah sinar membumbung tinggi dari dahi Mu Chen dan sebuah pagoda turun yang menyedot semua aura iblis. Pagoda itu jatuh di benua yang sunyi di tengah-tengah kekacauan dan berkedip-kedip. Pagoda itu menyegel seluruh benua sehingga tidak ada yang bisa merasakannya. Pagoda itu menekan aura iblis yang dibudidayakan oleh Raja Jahat Surgawi selama hidupnya. Itu akan mencemari energi spiritual jika bisa menyebar. Oleh karena itu hanya bisa ditekan dan dibersihkan. Tapi kali ini, Raja Jahat Surgawi telah benar-benar jatuh. Setelah melirik pagoda untuk waktu yang lama, Mu Chen melemparkan tangannya dan energi spiritual berfluktuasi, memproyeksikan citranya ke setiap orang di dunia 1000 dewa dan suaranya bergema, Raja Jahat Surgawi telah dimusnahkan. Bencana di dalam dunia 1000 besar saya sudah tidak ada lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang menyerang dunia 1000 besar saya harus dibunuh. Tak lama kemudian, sorak-sorai meledak dari berbagai benua dan semua orang berlutut. Di bawah ancaman pemusnahan, mereka mirip dengan semut. Tapi untungnya, bakat luar biasa muncul di saat-saat genting untuk membubarkan bencana. Penguasamu, penguasamu, penguasamu. Sorak-sorai meledak di seluruh dunia yang bahkan menyebabkan dunia itu sendiri bergetar. Di benua spiritual surga utara, semua orang bersorak juga. Bahkan jika suara mereka berubah menjadi serak, itu tidak bisa menghentikan semangat mereka dan mata mereka berkobar saat melihat sosok agung itu. Orang itu. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengejar langkahnya dalam hidupku. Shen Changsheng menghela nafas sambil mengangkat kepalanya. Selama kita tidak menyerah, masih ada harapan. Kita hanya harus bekerja keras. Li Xuantong tersenyum. Saat mereka berdua bertukar pandang, mereka tersenyum. Mereka masih bisa mengingat bagaimana mereka lebih kuat dari Mu Chen di Akademi Spiritual Surga Utara, tapi kapan pemuda itu takut? Dia masih berjuang selangkah demi selangkah dan melampaui mereka. Di dalam kediamanmu, anak itu milikku benar-benar tangguh. Mu Feng berdiri di depan istana dengan mata menyipit karena tersenyum. Tang San dan yang lainnya berdiri di sampingnya. Mereka adalah teman-teman lamanya di alam spiritual utara.
Ketika dunia seribu dewa tidak tenang, dia membawa mereka ke kediamanmu juga. Melihat kebanggaan di wajah Mu Feng, Tang San dan yang lainnya hanya bisa menggelengkan kepala. Putramu sudah menjadi eksistensi tertinggi di dunia seribu dewa, dan kamu memamerkannya kepada kami. Di benua iblis roh, Luoli memegangi tangannya di belakang punggungnya saat dia melihat kehampaan. Beberapa saat kemudian, ruang di depannya berfluktuasi dan Mu Chen melangkah keluar. Hei, sang pahlawan telah kembali. Luoli menggoda sambil tersenyum. Mu Chen tersenyum dan juga mengulurkan tangannya dan merangkul pinggangnya. Aku benar-benar takut kalau aku tidak bisa melindungi kalian. Luoli menunjukkan senyum hangat saat dia memeluk Mu Chen sebagai balasannya. Mu Chen, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan aku bangga padamu. Selain itu, Anda sekarang adalah kultivator tertinggi yang sebenarnya, dan Anda telah memenuhi janji Anda kepada saya sejak saat itu. Menundukkan kepalanya, Mu Chen menatap wajahnya yang tanpa celah dan tersenyum. Lalu, kapan kita akan menikah? Saat mata Luoli memerah, pupil matanya yang cerah juga berkedip-kedip karena kerinduan dan menjawab, kapan saja. Melihatnya, Mu Chen tiba-tiba teringat saat mereka kembali ke jalan spiritual, bagaimana dia bertemu dengan gadis yang jernih namun keras kepala itu. Luoli, Mehm, senang memilikimu bersamaku. Saya merasakan hal yang sama. Dengan berakhirnya bencana, kedamaian kembali ke dunia seribu besar. Setelah Raja Iblis jahat terhapus, klan Iblis mulai mearayan diri. Meskipun dunia seribu besar membantai banyak dari mereka, beberapa yang mampu meminjam bagian dari dunia bawah untuk mearayan diri dari dunia seribu besar. Tapi tanpa Raja Iblis Surgawi, kelompok yang kala itu tidak lagi menjadi ancaman. Setelah klan Iblis pergi, Mu Chen mengedarkan energi dunia dan membersihkan wilayah yang pernah diduduki oleh klan Iblis. Setelah membersihkan aura iblis, energi spiritual sekali lagi akan menyelimuti sisa tanah di dunia seribu dewa setelah puluhan ribu tahun. Dengan wilayah yang begitu luas yang dibebaskan, persaingan terjadi sekali lagi dengan banyak kekuatan tertinggi yang memulai pertarungan untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Namun, Mu Chen tidak ikut campur, karena dia tahu persaingan pasti ada di dunia seribu dewa. Jika tidak, dunia seribu besar pada akhirnya akan jatuh tanpa persaingan. Setahun kemudian, bencana itu sepenuhnya terhapus dari dunia seribu besar dan sekarang penuh dengan vitalitas. Pada saat ini, ada pernikahan yang menggemparkan yang diproyeksikan ke seluruh dunia seribu besar. Pernikahan itu diadakan di benua hukum agung, tempat tinggalmu. Pertama-tama tunduk pada langit dan bumi. Sembah sujud kedua kepada para tetua. Lampu merah menghiasi Muabode untuk acara yang penuh sukacita ini saat musik bergema hingga radius 1 mil. Di aula, King Yanjing, Mu Feng, dan Luo Tianshan duduk di kursi penatua sambil tersenyum dan menatap pasangan itu. Dari samping, Kaisar Api dan leluhur bela diri, bersama istri mereka, juga duduk. Selain mereka, setiap tokoh terkemuka di dunia seribu dewa juga hadir. Pernikahan ini mendapat perhatian seluruh dunia dan seluruh dunia seribu dewa juga bersuka cita. Suami dan istri membungkuk. Sebuah suara yang kuat bergema saat Mu Chen, yang mengenakan jubah merah, menatap gadis yang mengenakan mahkota burung phoenix. Saat mereka berdua membungkuk dengan lembut, mata mereka terhubung saat mereka mengangkat kepala dengan lengkungan lembut di bibir mereka. Itu sama dengan bagaimana anak laki-laki dan perempuan itu saling memandang saat itu di jalan spiritual ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya. Seiring berjalannya waktu, 27 tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama 27 tahun terakhir, dunia seribu besar berkembang pesat dengan banyak kekuatan baru yang diciptakan dan munculnya banyak ahli. Tetapi tidak peduli seberapa hebatnya mereka tahu bahwa ada 3 eksistensi yang tidak akan pernah bisa mereka capai. Di dalam benua Great Law, markas besar tempat tinggalmu. Di puncak yang menjulang tinggi, Mu Chen duduk dan energi spiritual mengalir. Di ujung puncaknya ada sebuah gerbang besar, gerbang naik naga. Di depan gerbang naik naga, para murid kediamanmu melakukan upaya mereka dengan seruan yang meledak. Sementara Mu Chen dengan malas menyaksikan adegan ini, sesosok kecil tersandung dan jatuh ke dalam pelukannya. Ayah! Sebuah suara lembut bergema. Merangkul gadis itu, Mu Chen tersenyum memanjakan. Itu adalah seorang gadis kecil yang tampaknya berusia sekitar 2 tahun. Anak ini sangat cantik, dengan gigi seputih mutiara, pupil mata yang cerah, dan mengenakan pakaian biru dengan rambut dikepang. Kelucuannya hampir meluluhkan hati Mu Chen. Dia adalah putri dari dia dan Luoli, dan mereka telah memberinya nama saat itu, Mu Yunxi. Hei, Yunxi kecil, apakah kamu merindukan ayah? Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit saat dia menatap gadis itu. Tentu saja. Yunxi menjawab dengan suara lembut sebelum dia mengambil buah spiritual dengan air liur di matanya.
Ternyata, makanan yang lezat bahkan lebih menggiurkan baginya daripada ayahnya. Benar-benar pecinta makanan. Mu Chen tidak bisa menahan tawa. Kalian sudah bertemu sebentar belum lama ini, apa yang terlewatkan? Sebuah suara bergema dengan Luoli berjalan dengan gaun hitam saat dia tanpa daya melihat duo ayah dan anak itu. Sejak putri mereka lahir, kemanjaan yang diberikan Mu Chen bahkan membuat Luoli merasa cemburu. Saat Mu Chen tertawa kecil, dia mengulurkan tangannya dan meraih tangan Luoli. Duduk di sisinya, keluarga beranggotakan 3 orang ini bermandikan kegembiraan dan cinta. Sementara Mu Chen menikmati suasana ini, dia tiba-tiba menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan fluktuasi yang tidak biasa di dunia. Tidak lama kemudian, seluruh dunia 1000 besar mulai bergetar. Apa yang terjadi? Luoli juga menyadari keributan itu dan dia berseru. Berdiri, Mu Chen melihat ke angkasa dan dia tersenyum. Hari ini akhirnya tiba. Saat suaranya bergema, semua orang di dunia 1000 dewa juga merasakan keributan dan mereka mengangkat kepala karena terkejut melihat layar turun, itu adalah papan cakrawala. Pada saat ini, 2 sosok agung masing-masing berdiri di dalam wilayah api tak berujung dan alam persilatan dengan jari-jari mereka mengacung seperti kuas dan 2 nama lengkap terbentuk di papan cakrawala. Xiao Yan, Lin Dong. Menempatkan putrinya di bawah, Mu Chen mengangkat kepalanya dan menangkupkan tangannya ke arah wilayah api tak berujung dan alam persilatan. Selamat kepada kedua senior yang telah mencapai puncak Dewan Cakrawala. Dari kejauhan, Kaisar Api dan leluhur bela diri juga tersenyum sambil menangkupkan tangan ke arah Mu Chen. Sekali lagi, dunia 1000 dewa bersorak-sorai karena semua orang memiliki rasa hormat dan rasa hormat di mata mereka. Mereka tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, mereka akan memiliki 2 eksistensi tertinggi tambahan di dunia 1000 dewa. Oleh karena itu, semua orang membungkuk ke arah mereka bertiga. Dunia 1000 dewa sekarang memiliki 3 pelindung, dan mereka akan berkembang selama ratusan juta tahun tanpa jatuh.